Halo, selamat sore para viewers. Kembali lagi di IG Live bersama Valburi Futures Medan. Bersama saya Novi Dwi Cahyani selaku host dari PT Valburi Asia Futures Cabang Medan. Perlu saya informasikan bahwa tujuan dari IG Live ini untuk memberikan edukasi kepada para viewers, khususnya kepada klien kami dari PT Valburi Asia Futures. Nah, jika ada rekomendasi yang diberikan itu bersifat finansial secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghilangkan risiko dalam bertransaksi di perdagangan berjangka atau futures trading. Halo para viewers yang sudah bergabung, selamat datang semuanya. Baik, IG Live hari ini kita akan membahas tentang emotional trading bersama pembicara kita Bapak Ahmad Yazid Hasibuan selaku Business Manager di PT Valburi Asia Futures Cabang Medan. Nah, buat para viewers nih yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar IG Live kita di bawah ini ya. Baik, langsung saja kita undang Bapak Ahmad Yazid Hasibuan. Sebentar ya semuanya. Baik, kita undang dulu Bapak. Di sini Bapak Yazid memerlukan versi Instagram yang terbaru ya. Jadi tidak bisa diundang. Sebentar ya semuanya. Baik, kita tunggu sebentar ya. Yang baru bergabung, selamat datang. Selamat bergabung di IG Live bersama Valburi Futures Medan. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, nanti saya persilahkan boleh diketik di kolom komentar IG Live kita. Sembari kita menunggu Bapak Yazid untuk masuk. Saya informasikan sekali lagi bahwa tujuan dari IG Labs ini untuk memberikan edukasi kepada para viewers, khususnya kepada klien kami dari PT Valburi Asia Futures. Nah, jika ada rekomendasi yang diberikan bersifat analisis secara pribadi dan tidak mengesampingkan atau menghilangkan resiko bertransaksi di perdagangan berjangka atau futures trading. Baik. Kita belum terhubung dengan Bapak Yazid. Sebentar ya.
Ya, halo yang baru bergabung, selamat datang. Kita lagi menunggu Bapak Yajid untuk masuk bergabung bersama kita. Halo yang baru bergabung, selamat datang. Sebentar ya, saya mau mengundang Bapak Yajid dahulu. Belum masuk ya, sabar ya guys. Oke, kita lihat. Sebentar ya. Halo Bapak, selamat sore. Halo, selamat sore Bu Novi. Apa kabar? Iya Bapak, gimana kabarnya hari ini Bapak? Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Sehat. Oke. Apa yang bisa saya bantu Bu Novi? Iya Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bergabung di IG Labs bersama Pak Guri Asia Futures Pak. Hari ini kita akan membahas tentang emotional trading ya Pak. Iya. Ya, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak mengenai topik kita hari ini. Baik Bapak, sudah bisa kita mulai? Bisa Bu Novi, bisa. Ya. Gini Pak, bagaimana hubungannya mental dengan trading Pak? Oke, hubungan mental dan trading ya. Sebelumnya saya sapa dulu viewers ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bergabung di sini ya. Kita tukar pikiran ya, sharing ya. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Ibu tadi pertanyaannya Pak, apa hubungan Apa hubungannya mental dengan trading Pak? mental emosi dan trading ya? Iya. Oke. Kalau berbicara trading ya, trading itu sifatnya investasi ya, jangka pendek ya. Maksudnya jangka pendek bukan maksudnya kita selesai hari itu juga, tidak. Kapan saja kita mengambil posisi harga atau kita masuk transaksi, hari ini bisa kita likuidasi, ataupun terjadi ada masalah kita besok bisa likuidasi. Berbeda dengan investasi seperti tanah, kemudian bangunan, ataupun kita misalnya kita ikut saham lah di dalam suatu perusahaan, join partner gitu, berbeda, itu bersifatnya jangka panjang. Jadi kita perlu kita beberapa keahlian di sini. Yang sederhananya saja itu keahlian yang harus kita miliki itu sekitar minimal ada 3 lah ya. Yang pertama itu mungkin ya, kita harus punya ya untuk pengendalian mental dan emosi. Ya,
Itu 70% tuh sifatnya. 70% pengendalian mental dan emosi. Ya Bu Novia. Di mana pada saat terjadi misalnya kita masuk posisi buy and sell dalam trading, emosi kita meledak-meledak, disitulah kita harus bisa mengendalikan mental emosi kita, karena ini kuncinya. Kalau nanti kita tidak bisa mengendalikan mental dan emosi kita, ada nanti masa-masa kita seperti seperti floating minus atau apa, di situ kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Yang kedua, itu 20%-nya itu adalah metode. Tentu kita kalau berbisnis, kita punya plan lah. Punya sistem ya. Sistem trading itu harus kita buat. Contoh, kita mau transaksi apa, kemudian plan-nya apa, kita harus tahu. Sampai di mana batas yang akan kita tuju gitu. Kemudian 10%-nya adalah money management. Money management memang 10% Bu ya, itu bersifat keuangan, itu dengan modal kita. Jadi kita punya modal, kita punya uang, harus bisa kita sesuaikan dengan transaksi yang akan kita buat. Jangan dari over gitu. Sifatnya kalau over seperti itu akan terjadi tidak mencukupi dana kita, ataupun akan bisa terjadi misalnya floating loss, kita nggak bisa mengatasi kerugian kita seperti itu. Nah, yang penting di sini adalah tadi 70% Bu. 70% itu adalah bagaimana kita mengendalikan mental dan emosi kita. Jadi kuncinya dalam tradingnya itu yang paling penting untuk menuju profit seperti itu Bu. Oke Bapak, berarti mental dan emosi itu sangat berpengaruh ya Pak dalam melakukan trading, seperti itu ya Pak. Nah Pak, jadi bagaimana cara kita mengendalikan emosi saat kita bertransaksi dalam trading Pak? Mengendalikan emosi ya? Iya. Emosi adalah transformasi ya secara mental dari ide kita ke tindakan kita. Karena diperlukan energi ya mental di sini untuk melakukan trading. Memang hasil trading tidak langsung berhubungan dengan mental Bu. Dan emosi kita dalam trading. Jadi untuk mengendalikannya lah, pertama kali kita harus hilangkan tuh rasa takut tuh. Rasa takut dalam diri kita. Rasa takut dalam kita. Memang ini bisnis ini high risk lah. Tapi pertama, biarpun high risk, tapi di sini keuntungan bisa dapat juga sebesar-besarnya. Jadi pertama yang harus kita punya adalah kita harus menghilangkan rasa takut dari diri kita, atau hilangkan rasa takut. Dan satu lagi Bu, yang harus kita hilangkan dalam diri kita itu adalah sifat serakah. Ya, sorry nih, saya harus bilang sifat serakah. Kenapa? Biasanya kalau orang melakukan transaksi, emosinya sangat tinggi. Pada saat dia merasa dia profit, dia lihat, oh, saja saya benar, hati saya bagus, mungkin ini loh. Dan dia tidak bisa tidak menahan emosinya. Dia mengambil posisi banyak transaksi, alhasil apa? Dari keserakan itu membuat dia hancur Bu. Jadi untuk mengendalikannya itulah. Jadi hindarkan rasa takut dan sifat serakah. Tentu itu bukan hal mudah gitu. Itu bukan hal mudah. Karena untuk melawan diri kita sendiri itu sangat sulit. Ya. Jadi apa yang kita butuhkan di situ adalah menenangkan diri. Jadi plan itu sangat penting bagi kita. Pada saat kita tahu plan kita, ya kita fokus ke plan kita aja gitu. Jadi kendalinya di situ. Nah, untuk serakah juga kita harus fokus ke itu aja gitu. Jadi intinya tenang, sabar dalam menghadapi situasi apapun dalam trading itu. Itu saja. Oke. Berarti kita harus mengontrol dan mengendalikan emosi kita ya Pak. Jangan terlalu berambisi seperti itu ya Pak. Iya Bu ya. Iya. Lalu Pak, bagaimana menurut Bapak nih metode manajemen emosi untuk trader pemula Pak? Trader pemula ya. Biasanya trader pemula itu dia minim daripada knowledge ya. Minim knowledge, minim pengalaman ya. Tetapi jangan salah, trader pemula itu biasanya tingkat emosionalnya lebih tinggi, keberanian lebih tinggi, karena dia nggak terlalu melihat risiko di situ. Pemikirannya ini kita ambil posisi paling balik arah, kita ambil posisi pasti akan balik arah kemari seperti itu kan. Jadi pada saat mengambil posisi buy or sell dan trading pemula itu mereka itu untung gitu, profit lah istilahnya kan.
itu tingkat euforianya sangat tinggi. Nah, itulah puncak daripada emosi. Puncak daripada emosinya. Nah, euforia serasa senang ya kan, dia tingkat emosinya tinggi, euforianya tinggi, dan dia merasa, oh hebat nih saya bisa nih, mungkin saya bisa ambil posisi lain. Jadi dia tidak bisa kontrol emosinya juga. Jadi pada saat dia masuk posisi lain terjadi hal-hal lagi kebalikannya, seperti floating minus lah gitu, ya kan? Ataupun bisa jadi floating loss juga gitu, ya kan? Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, apa namanya? Kita harus punya, kalau kita seperti itu, dia akan merosot emosinya. Emosinya menjadi merosot. Jadi ada ketakutan, ada was-was, panggilan atau apa semua. Jadi membuat dia ibaratnya ada ketakutan. Nah, itulah saya tadi bilang, ketakutannya timbul. Nah, ini yang harus dia sadari. Jadi perlu beberapa apa namanya, perencanaan lah untuk memulai trading lah. Berbeda dengan apa? Dengan trader-trader yang sudah jam terbangnya tinggi lah. Mereka lebih tenang, lebih berpikir jernih ya. Nah, kalau udah rugi ya udah sampai di sini udah saya close, saya dapat profit hari ini ya udah segini. Seperti itu. Jadi trading pemula itu harus punya harus memiliki beberapa kemampuan lah itu ya, atau pertama dia harus memiliki plan dan sistem yang saya katakan tadi. Ini untuk menghindari rasa takut dan serakah itu. Ya kan? Contoh, plannya sudah ada plan, dia sampai di sana, trader itu harus berani mengambil posisi cut loss. Karena biasanya kalau kita trader pemula ini, dia tuh pada saat ada floating minus atau apa, dia tidak berani ngambil cut loss. Mereka berpikir ini harga akan balik kembali gitu. Harga kembali. Alhasil apa? Akan terjadi adalah kerugian yang lebih besar. Jadi untuk mengatasi itu ya betul-betul lah kita punya sistem, kita ikutin. Kemudian trading pemula itu dia harus berpikir mana yang dia kuasai gitu. Contoh, ini kan currency banyak, ada komoditi, kemudian ada forex, kemudian ada indeks. Cobalah salah satu dikuasain. Seperti ini. Dia ingin bertransaksi emas. Ya, trader itu harus kuasain apa itu namanya, kapan habitnya. Habit itu kebiasaan ya, kebiasaan daripada emas. Kemudian kapan faktor-faktor pendukung fundamental dan teknikalnya. Seperti apa news-newsnya, dia harus kuasain itu. Minimal hal dasarnya saja dia kuasain. Minimal teknikalnya, hal dasarnya aja. Saya rasa kalau untuk invest nggak selalu sulit lah untuk melihatnya, karena dia berbicara dengan tren. Ya kemudian dia harus punya kendali emosi gitu. Kendali emosi seperti apa? Harus sabar. Pada saat mengambil keputusan dia harus rileks, harus tenang diri, kendali emosi. Ya jadi pada saat itu pikirannya jadi jernih untuk pengambilan, ataupun terjadi ada masalah floating loss, floating minus atau apa, dia mudah menyelesaikannya. Kemudian pada saat terjadi floating minus, jangan panik. Ya untuk trader muda ya atau yang burek, Anda jangan pernah panik pada saat floating minus. Karena setiap ada floating minus ataupun kendala apapun dalam trading bisa diatasi. Ada manajemennya. Jadi belajarlah sedikit banyak ya, seperti dari internet atau apa. Atau gini, kalau di Valguri kita menyediakan tenaga-tenaga profesional untuk membantu Anda untuk melakukan trading. Ya, contoh untuk trader-trader pemula, boleh Anda datang ke kantor Valguri yang ada di cabang manapun. Nah, kebetulan kita di cabang Medan ya. Kemudian di sana ada tenaga-tenaga ahli, Anda boleh. Atau ada tenaga-tenaga ahli kita seperti financial consultant kita yang pernah datang ke Anda. Coba tukar pikiran. Apa yang cocok sama saya? Bagaimana modalnya berapa? Seperti itu. Jadi Anda terbiasa dengan plan, Anda terbiasa dengan sistem seperti itu. Dan atau gini, kita juga punya beberapa signal juga untuk bisa membantu Anda gitu. Saya rasa Valguri sangat loyal terhadap kepada calon nasabahnya atau kepada nasabahnya. Itu aja, Ibu. Silakan. Oke, Bapak. Berarti untuk para pemula itu harus bisa menyiapkan strategi gitu ya, Pak, dan menguasai salah satu hal gitu ya, Pak ya. Ya.
Oke, nah tadi kan Bapak nih ada bahas tentang floating minus ya Pak ya. Ya. Lalu Pak, pertanyaan saya bagaimana nih Pak cara menghadapi posisi trading dalam nilai floating minus gitu Pak? Ya memang dilema dalam trading ini adalah floating minus. Dikala kita tadi saya katakan, dikala kita profit, euforia kita sangat tinggi, atau kita kerjasama dengan financial consultant kita, dia kasih suggest, oh bagus sekali friend, suggestnya saya profit, oke gitu. Sanjungan pun keluar ya kan. Tetapi pada saat terjadi floating minus, timbullah sesuatu problem. Oh, apa namanya teknikalnya kurang bagus lah, fundamentalnya tidak mendukung lah, seperti itu ya kan. Atau ibaratnya menyalahkan diri kita. Jangan. Setiap bisnis pasti ada resiko. Ya. Benar. Contoh, mungkin ya, dari rumah ke kantor atau kemana pergi ke mall pasti ada resiko lah. Pernah nggak? Benar Di Pak. jalan itu ada resiko. Contoh, keseharian Bu Novi datang ke kantor ataupun datang ke suatu tempat, itu biasanya kalau pertama kali Bu Novi datang ke sana, tentu Bu Novi mungkin ada lubang masuk kena. Mungkin simpangnya lupa. Jadi karena apa ini ya? Nah, jadi sebenarnya berbicara dari floating ini untuk mengatasi adalah sebenarnya adalah jam terbang juga sih, jam terbang juga. Jadi selain dari jam terbang ada namanya manajemen resiko. Manajemen resiko ini sangat sangat membantu kita untuk menyelesaikan problem-problem seperti ini gitu. Jadi saya bilang tadi Bu Novi jalan ke sana masih masuk lubang. Oke, nah, kemudian atau malah pun ada kita nggak tahu ada apa namanya simpangnya lupa. Dan kemudian mau ke rumah teman yang biasa bilang jadi lupa. Gitu. Tapi kalau keseharian Novi sering melakukan datang ke kantor, kemudian datang ke rumah teman, Pak Novi pasti tahu dari jalan mana simpangnya, mana lubangnya, pasti hafal seperti itu. Begitu juga dalam trading ini. Itu mengatasi apa floating minus itu sebenarnya simpel. Di dalam dunia trading ada namanya manajemen risiko. Di mana manajemen risiko itu apa namanya? Manajemen risiko itu kita ada namanya seperti apa namanya averaging atau switching gitu. Tetapi yang paling pasti ya, selain daripada itu, seorang trader dia harus berani cut loss. Ya, kalau sudah tidak mendukung, tidak sesuai dengan dana apa-apa, ada batasan daripada plan kita sudah nggak cocok, kita cut loss saja. Cut loss, kecilkan kerugian, baru kita berpikir sebentar, tenangkan diri, relax, ya kan? Oke, lihat apa peluang lagi yang bisa kita ambil. Jadi kita nggak berbanding daripada floating minus itu gitu. Cut loss saja. Kalau kita lihat ada peluang lagi, kalau kita tenang ya udah kita ambil. Hari ini kita mungkin kita cut loss kita rugi, mungkin besok kita bisa dapat profit, ya kan? Atau hari ini kita bisa kita profit, mungkin kita tenangkan diri dulu, ya udah tahan emosi, kita udah sesuai dengan plan kita, pendapatan yang kita cari, ya udah cari besok atau cari malamnya gimana gitu. Kemudian ada satu lagi manajemen risiko namanya tadi yang saya katakan switching ya, dimana switching pada saat Anda cut loss, misal contoh Anda cut loss sell, ternyata Anda mengalami kerugian, ya terjadi floating minus, ya, Anda boleh cut loss, kemudian Anda ambil posisi balik arahnya, Anda ambil push buying atau beli ya. Nah, satu lagi mungkin Anda lihat Anda punya averaging ini Anda harus melihat dulu batas margin Anda berapa gitu, ya kan? Anda melakukan itu, margin Anda ternyata pas-pasan nih, cukup nih, ada baiknya Anda cut loss. Tapi kalau margin Anda cukup baru berapa apa namanya transaksi Anda lakukan, ya Anda baiknya ambil averaging. Averaging itu seperti ini. Anda hari ini ambil buy, ternyata harga itu jatuh. Ya jatuh ya dari harga 1.000 ke 900 ya kan. Nah, Anda lihat cocok nggak nih? Ternyata jatuh lagi di harga 800. Berarti Anda rugi sekitar 200 ya. 1.000 ke 800, rugi 200. Ya udah, Anda ambil posisi buy lagi dari bawah dengan posisi yang sama buy. Apabila naik dia ke harga yang di atas ke 900 saja, 900 saja nggak sampai ke 1.000, udah untung $100 seperti itu. Apabila sampai lagi di atas, misalnya contoh Anda naik harga sampai di harga ke 1.000, berarti Anda sudah 200. Anda cut loss saja yang di atas. Anda cut loss saja buy Anda pertama, Anda cut loss saja, Anda udah untung 200. Ya paling ya biasalah di potong cas komisi atau apa. Jadi jangan pernah panik pada saat situasi floating loss. Anda harus berani mengambil sikap. Jadi
mungkin trader muda bisalah dapat informasi yang menarik ini ya, agar mereka bisa lebih menahan emosi, kontrol emosi dalam melakukan trading. Emosional dalam trading itu sangat penting. Karena itu adalah kunci. Saya katakan tadi 70% di situ. Kalau Anda tidak bisa Anda, berapapun uang Anda atau apa Anda, susah. Karena sifat manusia selalu ada sifat serakah. Ya, keinginannya tinggi, ingin mendapatkan sesuatu apapun. Jadi saran saya, kontrol emosi Anda. Ya, kontrol mental Anda. Jadi kekuatan dari partai itu adalah mental dan emosional Anda. Silakan Bobi. Iya Pak, berarti intinya tuh jangan panik ya Pak kalau melakukan transaksi ya Pak ya. Dan kita juga jangan takut. Ini kan gelagapan kan? Iya Pak. Terus kita juga jangan takut untuk cut loss ya Pak, untuk agar kita bisa mengurangi minus yang berlebih gitu ya Pak. Lalu Pak, pertanyaan selanjutnya, gimana nih kalau para viewers di sini yang ingin bergabung di Valburi, apa saja syarat yang dibutuhkan Pak? Oh, kalau bergabung di Valburi ini simple sih, sama sih. Yang penting apa namanya, umurnya sudah pas lah. 22 tahun, 23 tahun lah ya. Kalau 21 tahun sudah punya KTP, sudah menikah, boleh lah. Ya, berarti sudah tanggung jawab kepada keluarganya. Berarti modal sudah ada sendiri, sudah cari sendiri ya. Yang utama adalah pertama kita punya KTP, kemudian ada rekening ya. Selain ada isi rekening, berarti harus ada juga buku rekeningnya. Karena sangat penting itu isi rekeningnya. Isi rekeningnya untuk menjadi margin, ya Bu ya. Ada. Jadi kita harus sesuaikan dengan modal itu nanti jadi margin. Margin itu akan jadi bentuk suatu margin untuk melakukan transaksi melalui itu. Nah, kalau Anda mau kayak itu gampang sih. Nanti ada caranya, tenaga ahli kita bisa membantunya. Oke, dan cara itu juga, ya mungkin di mental juga perlu lah yang saya bilang tadi, mental dulu ya. Jadi ini bisnismen, ini bukan judi. Ya, kalau bisnis berarti Anda harus betul-betul atur perencanaan. Kalau judi itu tebak-tebak manis boleh. Ya, hari ini baik, lagi saya baik, kalau kita kembali itu bukan gitu. Itu emosi lu akan terganggu. Untuk trader muda atau trader pemula itu saya sarankan hati-hati di situ. Karena ini uang. Kalau bersifat uang Anda harus hati-hati karena masa depan Anda di situ. Jadi selain itu, selain uang dan mental, mungkin ada perlu Anda punya syaratnya lagi adalah foto diri Anda. Ya, foto diri Anda, kemudian seperti ini, NPWP pun boleh juga. Itulah salah satu syaratnya. Oke, dan kemudian di dalam trading di sini Anda saya katakan tadi Anda akan diberikan dibantu. Contoh Anda masuk ke Valburi. Tadi saya kasih tahu Anda akan diberikan tenaga profesional untuk membantu Anda trading di Valburi. Ya, selain tenaga profesional, kemudian Anda akan bisa diberikan beberapa signal untuk membantu Anda trading. Ya, kita banyak ya, kita ada di Valburi ini ada nama HWT. Oke, saya akan jelaskan HWT ini. Mungkin orang di luar sana belum pernah jarang dengar HWT ya. HWT adalah satu-satunya signal yang berbentuk sentimen yang ada yang dimiliki oleh Valburi. Ya, jadi ini HWT ini nih. Ada beberapa sentimen positif atau sentimen yang negatif di belahan dunia ini ya. Maksudnya ada perusahaan-perusahaan di luar negeri atau apa, di riset. Jadi dikumpulkan menjadi satu data. Nah, itulah timbul namanya HWT. HWT itu melihat pasar secara sentimen pasarnya. Contoh misalnya sentimen terhadap seperti apa gitu. Makanya dia lebih bersinggungan kepada fundamental. Fundamental. Contoh besok ada apa ya? Ada non farm ya. Oke, boleh pada follower mungkin besok bisa ikut live non farm payroll di Valburi. Hanya Valburi yang mengadakan live untuk NFP ya, non farm payroll ya. Di situ Anda bisa banyak belajar. Nah, biasanya HWT itu
bersinggungan ke situ, ke fundamental. Jadi dilihat, contoh saya kemarin kita lihat hasil daripada non farm itu dia tidak dibuat tidak akurat, dia sudah terjadi gitu. Di HVT sudah menunjukkan bahwasanya ini harus buy sentimennya. Tapi non farmnya sudah duluan terbentuk. Kayak bahasa ekonomi buy rumor gitu ya. Jadi HVT ini melihat dari sentimen pasar. Jadi ke fundamental lebih cocok. Kemudian kita ada namanya autosasis juga sih. Autosasis ya. Autosasis sifatnya adalah teknikal ya, seperti ada report, kemudian ada buy dan sell posisi diambil, kemudian di mana nanti akan kita entry seperti itu ya, batas misalnya target kita berapa untuk batas keuntungannya, dan kemudian di mana kita stop untuk bikin stop lossnya. Jadi udah simple. Jadi sebenarnya kita ada 4 itu. Ada satu lagi saya lupa ya, tapi yang dua itu sangat penting yang biasa kita gunakan. Jadi untuk trader-trader muda atau yang ingin transaksi di dunia trading, bolehlah kita mulai dari Valbury ya. Kenapa? Valbury punya sistem banyak ya. Anda nggak usah capek melihat menghitung teknikal atau grafik, sudah ada. Dari sentimen juga Anda sudah ada. Dan kemudian di Valbury itu sangat dimanjakan itu. Sangat dimanjakan sekali. Kenapa? Selain daripada signal, ya kan, kita juga ada namanya reward. Rewardnya itu tanpa diundi. Contoh, mungkin di perusahaan lain jika ada reward gitu kan, nanti dibebankan kepada marketing atau sini enggak. Dan reward itu sudah ada langsung kita izin daripada Bapepti. Jadi contoh kita ada program Pajero dengan 2.100 lot saja dalam 10 bulan, Anda bisa melakukan transaksi, ya udah bawa Pajero itu pulang, ya kan? 100, tapi dalam 10 bulan. Kalau Anda bisa dapat 5 bulan, ya udah bawa tuh Pajero itu pulang. Kemudian ada juga kita ada reward yang terkecil juga, ada handphone, kemudian ada Vario. Jadi tanpa diundi. Jadi Anda bertransaksi di Valbury dengan reward program, dan program itu Anda capai. Nggak perlu Anda dengan target yang ditentukan, contoh targetnya bisa 10 bulan, 5 bulan Anda dapat, Anda bisa bawa. Ya Bu Novi, enak kan Bu Novi? Trading kita trading, kita melakukan transaksi, kita dapat mobil. Kita melakukan trading transaksi, kita dapat motor. Bahkan 2 motor pun kita ada. Jadi mudah-mudahan ya info yang kita bisa berikan ini bisa membantu untuk para trader-trader pemula atau muda ya, ataupun ada senior-senior kita juga yang sudah lama bertransaksi bisnis ini, boleh kita undang ke Valbury lah. Sayang Bang, rewardnya Bang, ya kan Bang. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan Bu. Iya Bapak. Berarti Valbury banyak menyediakan reward ya Pak ya untuk para klien kita Kak. Baik. Kalau reward itu bukan hanya sembarang kita omong, reward itu sudah kita berikan kepada yang mendapatkan. Ya, ada beberapa Pajero sudah kita keluarkan, sudah dibawa pulang oleh para nasabah kita. Ya, ada lagi reward namanya reward koin seperti emas, kulkas, TV ya. Udah mereka dapatkan itu, dan mereka bukti-bukti ada. Nanti kita bisa tunjukkan. Kalau misalnya follower atau sahabat-sahabat viewers di sini yang ingin tahu ya boleh langsung datang ke kantor Valbury. Ya, ingin tahu, kalau ingin bergabung juga boleh datang ke kantor Valbury di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komplek Jati Junction, Valbury Cabang Medan, nomor PA P5A. Ya, pas di depan kalau di depan Bank Mandiri lah. Di depan Bank Mandiri ya. Jadi atau ke manajemen konsultan kita yang pernah menghubungi Anda, atau Anda bisa di sini di Instagram ini komunikasinya. Oke, lanjut Bu Novi, apa yang lagi bisa saya bantu Bu Novi? Iya Pak, jadi nih kalau para followers atau viewers di sini yang ingin bekerja atau ingin meniti karir di Valbury itu persyaratannya apa saja ya Pak? Ingin berkarir di Valbury ya?
asik dong, dapat dapat apa ibaratnya apa namanya, ingin berkarir di sini, jenjang karir banyak Bu, sampai ke level atas dan level bawah sampai level atas, dan semuanya nggak sulit sih mendapatkannya. Tapi kalau ingin berkarir di Valpuri sih simple lah, boleh lamaran ke Valpuri ya, ada ke Valpuri yang di Changset ya, Anda datang paling resikonya taruh lamaran, atau Anda langsung bisa hubungin HRD, atau mungkin ada teman-teman Anda yang bekerja di Valpuri, mungkin bisa minta rekomendasi dari mereka untuk bekerja di Valpuri. Jadi selain nasabah bisa mendapatkan reward, di sini juga ada insentif bagi untuk apa namanya, karyawan, mungkin sejahtera lah, gitu. Sejahtera lah. Jarang sih orang-orang yang kerja di seperti bisnis seperti ini, karena kurang sejahtera. Kenapa? Bisnis ini adalah salah satu ibaratnya mempunyai apa namanya, mempunyai penghasilan yang lebih tinggi selain daripada artis atau dokter. Jadi ada bagusnya juga sih Anda coba bekerja bisnis seperti ini. Mungkin Anda punya impian masa depan atau Anda ingin berbisnis, ya Anda belajar dari sini lah. Di sini akan diajari bagaimana cara Anda bertelepon, bagaimana Anda cara komunikasi dengan orang, jadi menjadi seorang yang apa namanya, pribadi yang baru lah, pribadi yang bisa untuk membuat Anda lebih apa namanya, lebih mudah bergaul, lebih mudah untuk apa namanya, persentase orang atau apapun ya, akan menunjang Anda menjadi bisnis ke depannya. Oke, Ruby. Baik, Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat viewers kita, Pak. Dari Bapak Rio Nababan. Pertanyaannya berbicara tentang emotional trading. Bagaimana cara kita selaku trader dalam menyikapi rasa takut, Pak? Menyikapi rasa takut. Saya tadi sudah saya katakan, rasa takut itu lumrah. Namanya manusia. Ya kan? Kadang-kadang ada orang takut lewat sana itu gelap ya, mungkin ada apa sana, ada yang ini ada kan. Mungkin pada saat kita pulang kita takut dimarahi orang tua bisa, tapi dalam dunia trading berbeda. Rasa takutnya itu adalah kita mungkin takut mungkin nih, ya kan? Takut salah mengambil sebuah ini untuk transaksi nih, ya kan? Jadi untuk apa tadi menghindari apa? Untuk menghindari rasa takut, Pak. Untuk menghindari rasa takut, pertama Anda harus tahu apa yang Anda miliki. Apa yang Anda miliki itu? Pertama, yang tadi saya katakan, modal cukup nggak, sesuai nggak. Yang kedua, Anda harus tenang. Anda harus tenang dalam menyikapi nih, menghindari rasa takut. Menghindari rasa takut ini kan ada banyak faktor. Takut masuk posisi transaksi buy atau sell, atau takut pada saat floating loss atau floating minus kan. Ya, kalau takut menghindarinya itu, setiap resiko kan pasti ada. Jadi Pak Rio itu harus tahu bisnis ini high risk. Jadi Pak Rio harus tahu selain high risk, dan di sini juga bisnis ini bisa dapat keuntungan lebih besar. Kebalikan biasa itu. Jadi ada resiko, berarti ada keuntungan yang Anda dapat lebih besar. Jadi Anda harus pastikan dulu, Anda yakin nggak untuk melakukan bisnis ini? Ya, setelah Anda yakin, Anda persiapkanlah mental Anda. Kemudian setelah Anda persiapkan mental Anda siapkan plan Anda. Pada saat Anda punya plan, punya mental, dan Anda hindari pasti saat takut Anda akan hilang. Karena Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan. Semua sudah Anda siap, terutama mental Anda. Baik. Lalu Pak, ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Edber Bobby. Nah, pertanyaannya, bila kami trader pemula, apa yang sebenarnya harus kami persiapkan terlebih dahulu, dan seperti apa bentuk dukungan dari PT Bapak? Oh, trader pemula. Kalau yang dibutuhkan seperti yang dikatakan, Anda harus punya plan, harus tahu apa yang Anda lakukan. Kemudian jangan pernah panik ya dengan sesuatu yang permasalahan yang ada gitu. Kalau dari perusahaan kita ya sudah pastilah. Kita tadi kan saya katakan kita ada beberapa timnas seperti Acuity atau apa itu untuk membantu Anda. Itu sebenarnya sangat simple. Jadi seorang trader pemula itu nggak terlampau pusing dia untuk melihat teknikal, menghitung apa semua. Kemudian dia nggak terlampau pusing untuk menjabarkan daripada fundamental.
Karena sudah ada di HWT, sudah ada di apa, kemudian nanti ada dikirimkan daripada profesional muda kita atau profesional trader kita memberikan seperti fundamental teknikal kepada Anda gitu. Jadi Anda sebenarnya tinggal ikutin aja saran dari mereka ataupun lihatin daripada HWT, tinggal pilihan Anda saja, Anda mau yang mana gitu. Sudah pasti Anda di sini kita akan berikan adalah namanya profesional yang membantu Anda untuk melakukan transaksi. Ditambah dari Baik, lalu Pak ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putriani. Bagaimana kalau trader pemula tidak bisa mengontrol emosinya, Pak? Kalau tidak bisa dikontrol emosi, udah pasti apalah, masalah baru. Contoh, kalau pada saat euforia terjadi pada saat profit, oke lah, nggak ada masalah. Tingkat kepercayaan confidence kita makin tinggi. Kenapa? Kita nih profit nih. Oh, berarti suggest oke. Suggest yang diberikan Valburi oke. Suggest yang diberikan daripada apa profesional trader saya oke, gitu. Nah, yang masalah pada saat confidence tinggi, emosi tinggi, kita merasa terlalu benar. Ya, jadi kita terlalu yakin dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu salah juga. Terlalu yakin apa yang kita lakukan membuat kita ada dilema nanti ke depannya. Karena keyakinan confidence kita tinggi, pada saat terjadi floating minus, down kita lebih dalam. Kenapa? Serba salah. Ya kan, kok terjadi seperti ini, tadi bagus ini semua, tadinya udah untung misalnya contoh, udah untung $500, tiba-tiba jadi rugi $1.000 ya. Buat cuan lah, ya kan? Bukannya Iya, jadi Pak, rugi, benar. bukannya gitu. Jadi ya, apapun namanya, kita harus tetap melakukan kontrol pada diri kita. Memang sulit lah, melawan diri sendiri itu sangat sulit. Tetapi kita mau berbisnis, sesuaikan aja dengan plan kita, nggak usah pikirkan udah pas kena plan kita untung ya udah angkat, selesaikan. Tapi kalau pada saat plan kita berubah, ya buat cari plan baru lagi untuk mengatasi problem-problem yang kita hadapi. Jadi Bu Putri, memang kendali emosi itu susah. Kadang-kadang kita terpancing emosi aja, dipancing orang saja, emosi kita bisa meledak. Kadang-kadang emosi itu yang bisa menghancurkan kita. Ya, Benar sekali. emosi itu bisa menghancurkan kita. Makanya cobalah pelan-pelan. Lama-kelamaan memang jam terbang sih menentukan dalam trading. Makin lama sudah biasa, sudah pernah rugi, sudah pernah profit, sudah pernah profit. Lama-lama jiwa kita lebih tenang, lebih rileks dalam melakukan trading. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Adakah masukan dari Bapak kepada calon investor pemula, Pak? Gimana? Kurang dengar, Bu? Iya, pertanyaan terakhir saya. Masukan dari Bapak kepada calon investor pemula itu seperti apa, Pak? Masukan dari Bapak. Ya, masukan saya adalah pertama, Anda ingin melakukan suatu bisnis trading ini, Anda harus pahami dulu perusahaan yang Anda datangi. Contoh, Benar. banyak tuh perusahaan di internet atau apa semua. Saya sarankan ya, bukan saya mengecilkan perusahaan-perusahaan yang di dalam di dunia maya ya atau internet ya. Saya sarankan ya, baiknya Anda mencari perusahaan-perusahaan yang punya izin dari Bapepti. Ya, punya izin Bapepti terdaftar resmi dan kemudian ada kantornya dan kemudian ada tenaga profesionalnya dan kemudian memiliki izin daripada KBI Clearing Berjangka Indonesia. Ya, karena gini, pertama kali kita melakukan suatu bisnis, kita harus cari aman dulu. Dana kita kemana gitu? Aman nggak dana kita? Ya kan? Aman nggak dana kita? Dan kemudian jangan pernah menyetorkan dana kepada orang tertentu. Karena di bisnis ini kita sudah ada namanya segregated account ya, dana terpisah untuk perusahaan. Jadi semuanya itu dana itu dikumpulkan di situ untuk transaksi. Kapan aja bisa ditarik, kapan aja bisa Anda gunakan. Dan itu kita tidak pernah, perusahaan-perusahaan pialang itu tidak pernah menggunakan dana rekening itu untuk manajemen dari perusahaannya, karena dana itu hanya untuk keluar masuk daripada transaksi dari nasabah seperti waktu withdrawal atau pada saat deposit seperti itu. Dan kemudian Anda harus pahamin perusahaan itu juga, berapa lama perusahaan itu pernah berdiri dari berdirinya sampai sekarang, apa problem-problem yang pernah ada terjadi perusahaan itu. Ya, perusahaan ini nggak pernah salah sih, biasanya ada oknum ya kadang. Makanya Anda lihat dulu
siapa yang mendampingin Anda gitu. Nah, kalau saran saya sih datang aja ke Valpuri. Kita udah berdiri dari tahun 99, belum pernah ada ibaratnya dengan masalah di Valpuri ya tentang hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan ya seterusnya seperti itu gitu. Dan kemudian Anda harus pikirkan, Anda mau mulai dari mana? Banyak nih model dari modal. Atau Anda mulai dari yang minim, atau Anda mulai dari yang tengah, atau Anda mulai modal yang dari besar. Saran saya, Anda harus kuasai dulu lah perusahaan itu, tahu apa yang sebuah bebek perusahaan, baru Anda menentukan modal. Kalau saran saya, kalau modal untuk bertransaksi di sini, janganlah kecil sekali, dan kalau Anda belum berpengalaman, janganlah besar sekali. Tapi yang sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Jadi di sini untuk trader pemula butuh kejujuran. Bagi kami trader yang di perusahaan ya, kalau Anda punya modal sekian, Anda bilang sekian. Oke, tidak ada lagi modal, cuma itu modal saya. Kalau Anda punya modal lebih daripada Anda bilang, saya punya modal sekian, saya akan mentransaksikan sekian, ini untuk cadangan saya. Kalau suatu saat ada terjadi profit minus atau apapun, itu bisa dijadikan untuk tombak untuk cadangan dana Anda. Karena biasa bisnis, kadang-kadang lagi bagus, kadang-kadang bisa juga jelek. Nah, kemudian yang terakhir ya, Anda lihat perusahaan itu mendukung bagi Anda untuk melakukan transaksi atau menyiapkan tenaga profesional nggak, atau seperti kita menyiapkan signal-signal ya untuk bisa membantu Anda bertransaksi. Karena terkadang lebih enak kita bisa berdiskusi dibanding kita melakukan memecahkan sesuatu dengan sendiri, problem-problem sendiri. Jadi disitulah sebenarnya trading ini simple. Dibilang orang gampang susah. Susah gampang pada saat profit, indah rasanya pada saat kita floating loss atau loss ya kan, rasanya macam dunia kita. Jadi harus pandai-pandailah Anda melakukan transaksi di sini. Jadi belajarlah, mungkin ada teman-teman yang sudah biasa trading, belajarlah dari mereka dulu atau dari profesional. Setelah Anda paham, Anda yakin, Anda sudah bisa, mulai dari demo account, Anda sudah yakin, Anda sudah bisa, udah Anda lakukan, daftarkan diri Anda, registrasi, dan kemudian Anda mulai bertransaksi. Halo. Iya Bapak, maaf tadi jaringannya ada sedikit kendala. Baik Pak, sepertinya kita sudah di penghujung waktu. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyampaikan tentang sharing session tentang emotional trading di Valpuri Asia Futures Medan Bapak. Terima kasih Bu Novi. Ya, pada viewer semua, terima kasih semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak. Baik, terima kasih untuk para viewers yang masih setia bergabung di IG Labs bersama Valpuri. Nah, jika Bapak atau Ibu yang ingin bergabung dengan Valpuri, bisa kontak admin kita atau bisa juga DM di Instagram kita. Baik, sekian dari Instagram Live Valpuri Asia Futures Medan. Saya Novi Dwi Cahyani mengucapkan terima kasih dan selamat sore.